Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Siregar selaku Senior Equity Research Analyst IM Trade untuk perdagangan esok hari dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya adalah ada MBBS direkomendasikan buy, supportnya di 1155, resistennya di 1400 dari pertambangan batubara. ITMG 33.550, sementara resistennya ada di 38.000, range-nya masih cukup lebar. Kemudian BBNI di 8625 hingga 9600 dan Telkom 4110, resistennya ada di 4400 juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan juga investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Siregar. Pak William, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan cukup beragam dari berbagai sektor, Pak William. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya dari pertambangan batubara, tampaknya ITMG lebih direkomendasikan buy 33.550 hingga 38.000. Range-nya masih cukup lebar hingga ke 38.000. Ini targetnya lebih ke arah untuk jangka pendek atau jangka menengah, Pak William? Ya, kita lebih melihat ke jangka pendek menengah ya, atau swing trading ya. Jadi memang dengan tadi ya faktor yang komoditi masih menarik, kami pikir sedikit lebih layak untuk dipegang dalam jangka 1 sampai 6 bulan begitu. Baik, penutupan hari ini untuk ITMG di 36.450 menguat di 3,70%. Di level penutupan hari ini di 36 masih direkomendasikan masuk dengan target resisten yang masih cukup jauh tadi, Pak William? Ya, betul sekali, Pak. Oke, selain dari ITMG, kita akan coba lihat saham pilihan lainnya dari perbankan Big Cap. BBNI tampaknya lebih direkomendasikan 8625 hingga 9600. Perbankan Big Cap biasanya juga ikut terdampak, Pak William, terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed ini. Pertimbangan merekomendasikan BBNI, Pak? Ya, pertimbangannya begini ya, kalau kita ngelihat kan inflasi di bulan Mei kemarin tuh udah mencapai 3,55% ya, dan tentu kalau kita lihat dan kita bandingkan sama suku bunga BI sekarang di level 3,5, tentu spread-nya udah negatif gitu. Jadi artinya memang ke depan sangat mungkin bahwa BI bakal menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kenaikan tingkat suku bunga BI ini akan menjadi benefit buat sektor banking, salah satunya adalah BBNI. Dan itu kita kenapa suka sama BBNI, karena memang secara makro dapat benefit dan juga secara valuasi juga masih atraktif begitu, Pak. Baik, pertimbangan fundamental kenaikan suku bunga The Fed dan inflasi tinggi akan mempengaruhi pergerakan BBNI untuk sementara tidak dalam jangka pendek ini? Ya, saya pikir memang tentu masih ada resiko sistemik ya dari dampak dari kenaikan the Fed rate dan juga inflasi di US yang akan cukup tinggi. Cuma memang kalau kita lihat kalau ada penurunan itu merupakan salah satu opportunity buat investor ataupun trader untuk bisa mengakumulasi saham banking yang secara makro dan secara bisnis operasional gitu ya, justru mendapatkan benefit dari kenaikan suku bunga BI gitu. Jadi saya pikir ini adalah salah satu opportunity buat trader ataupun investor ketika nanti saham BBNI turun dan untuk dikoleksi. Baik. Begitu, Pak. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Telkom juga direkomendasikan buy 4110 hingga 4400, Pak William. Analisisnya, Pak, untuk Telkom. Ya, mungkin semua orang tahu bahwa memang ekonomi berbasis digital masih sangat cukup memiliki prospek jangka panjang ya, dan tentu Telkom salah satu player di industri ini saya pikir masih mendapatkan benefit dari sana. Dan jangan lupa juga 5G masih akan terus menjadi proxy bagi sektor digital dan juga telco. So saya pikir memang ini salah satu saham yang kita pikir cukup atraktif untuk di trading ataupun di investing gitu, Pak. Dan jangan lupa juga memang kita melihat tentu Telkom berpotensi mendapatkan realisasi investasi dari sahamnya di Gotoh, dan tentu kalau itu akan terrealisasi, dan saya pikir itu akan benefit buat ke bottom line ataupun ke earnings dari Telkom sendiri gitu. Jadi saya pikir untuk saat ini masih menarik untuk ditradingkan begitu. Penutupan di sesi kedua hari ini tertekan cukup dalam 2,07%, 4250. Sementara tadi dari level support yang rekomendasikan ada di 4100-an. Ketika mau ambil posisi, apakah di penutupan 4250 ini sudah direkomendasikan masuk ketika sesi pertama esok hari, atau memang harus menunggu idealnya di 4100, Pak William?
Ya, mungkin saya pikir dengan penurunan sekarang untuk trading itu sudah salah satu ini ya best price ya buat teman-teman yang pengen trading gitu, karena memang sekali lagi tentu ya penurunan hari ini wajar saya pikir karena memang market global juga masih turun. Cuma kalau untuk trading saya pikir Telkom dengan alasan yang sudah kita jelaskan tadi sangat bagus untuk dipertimbangkan untuk masuk di harga sekarang begitu Pak. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat saham pilihan yang terakhir, ada MBSS, Mitra Bara Segara Sejati Tbk, juga direkomendasikan buy. Ini saham ini tampaknya juga cukup jarang direkomendasikan. Pak William, bisa dikasih gambaran Pak secara fundamental, kemudian prospeknya seperti apa untuk MBSS ini? Ya, mungkin ini kan sektor transportasi logistik ya, energi yang mengangkut batu bara ya. Jadi kalau kita lihat dengan kebutuhan batu bara yang masih cukup tinggi secara global ya, itu bahkan menjadi benefit juga bagi sektor logistik. Dan jangan lupa ya, bahwa memang di Indonesia ini kan negara kepulauan. Tentu dalam hal transisi ataupun pengiriman produk logistik membutuhkan kapal untuk dalam hal ekspor ataupun pemenuhan kebutuhan domestik gitu. Jadi saya pikir bukan hanya sektor tambang batu bara yang akan dapat benefit, tetapi juga termasuk salah satunya adalah logistik di pengiriman batu bara. Dan that's why kenapa kita suka sama MBSS, karena store-nya bagus dan juga secara teknikalnya juga bagus. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader dan juga pemirsa IDX Channel. Pak William, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Cukup banyak ini, saya akan coba ke Bapak Andre terlebih dahulu. Bapak Andre ini ada di Cibubur ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Cibubur, Jakarta. Menanyakan saham untuk Adaro Mineral ini. Ambil posisi di 2.210 Pak. Target untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk ADMR. Ambil posisi di 2.210 Pak William. Ya, saya pikir dengan kenaikan ADMR yang secara year to date sudah cukup substansial ya. Memang saya pikir salah satu saham yang cukup mahal atau overpriced itu adalah salah satunya adalah ADMR ya. Jadi kalau untuk jangka panjang tentu saya nggak terlalu merekomendasikan untuk saham ADMR. Cuma untuk jangka pendek saya pikir sekali lagi ya, dengan adanya faktor kenaikan harga batu bara yang seperti Bapak bilang juga akan tembus ke level 400 kemungkinan besar, itu sebenarnya bagus buat sektor komoditi batu bara untuk ditradingkan dalam jangka pendek gitu. Jadi saya pikir mungkin jangka pendek masih atraktif begitu Pak. Sudah ambil posisi di 2.210 penutupan hari ini, ada di 2.280, sudah profit sebenarnya ini. Ada level resisten tidak direkomendasikan untuk profit taking? Artinya ini untuk memaksimalkan profit yang sudah ada dan menjaga supaya profitnya ini tetap aman begitu. Mungkin dari level stop loss mungkin yang bisa diperhatikan, Pak William. Ya, saya pikir begini ya, kalau dengan kondisi market sekarang yang agak lebih challenging, terutama dengan faktor resiko yang sudah kita jelaskan di awal, tentu target profit 3% per hari saya pikir make sense ya. Jadi memang untuk seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya sudah beli di 2270 dan sekarang 2280, saya pikir timing untuk jual mungkin sudah bisa dilakukan ya, apalagi dengan target di 3% per hari begitu Pak. Baik, ambilnya cukup jauh di bawah Pak, 2210 artinya profitnya juga cukup lumayan ya. Di posisi penutupan hari ini sudah direkomendasikan profit taking begitu? Betul, betul Pak. Oke, Bapak Andre yang ada di Cibubur ADMR sudah profit di 2210, penutupan hari ini di 2280. Pak William, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak William Siregar selaku Senior Equity Research Analyst IM Trade. Pak William, kita lanjutkan kembali pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Untuk selanjutnya saya akan coba sapa, ada Tino. Ini tidak menyebutkan lokasinya, mau nanya emiten Saratoga, ambil posisi di 3420. Udah lewat berapa persen dari harga pembukaan, kira-kira apakah masih ada peluang kenaikan tidak untuk Saratoga? Sudah profit ini tapi mengharapkan kenaikan yang lebih tinggi lagi, Pak William. Ya, saya pikir ya, mungkin ini juga sedikit ada informasi ya buat teman-teman semua, bahwa dengan kondisi market sekarang yang seperti yang sudah kita jelaskan di awal, tadi ya risiko ekonomi lagi tinggi ya, tentu sangat tidak elok kalau kita mengharapkan terlalu banyak mengharapkan upside yang luar biasa untuk trading jangka pendek gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya rasa-rasanya sudah cukup di atas 3%, saya pikir udah bisa jadikan taking profit sih, Pak. Termasuk Saratoga sendiri. Baik, apakah ini juga tergantung dari trading plan masing-masing begitu? Betul, betul. Semua tergantung ke trading plan masing-masing. Cuma ya tadi ya, 3% saya pikir daily sudah cukup, lebih dari cukup ya untuk teman-teman yang dengan kondisi trading pasar harian. yang ada saat ini begitu Pak William? Ya,
Selanjutnya Betul, saya akan betul. coba sapa dari Bintaro ini, tidak menyebutkan nama. Untuk Arto, prospek di bulan Juni, bagaimana? Ya, Bang Ya, Jago. mungkin kalau Arto mungkin lebih ke hati-hati ya. Ya, ya, ke Arto mungkin lebih ke arah hati-hati aja karena memang kita melihat risiko di sektor digital banking masih cukup tinggi dari rencana the Fed rate yang akan naik ini ya. Jadi karena Arto ini terklasifikasi seperti sektor digital juga, tentu akan ada impact juga ya untuk sektor bank, untuk Bank Jago sendiri gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung wait and see dulu untuk saat ini, begitu Pak. Baik, hari ini juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 8.775, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam dan akhirnya ditutup di 8.200. Kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya dari Bu Jenny yang ada di Bogor, Jawa Barat, menanyakan saham Inco ini, Pak William. Sudah ambil posisi di 7675, Pak. Oke. Nyangkut sepertinya, Kalau tapi Inco, masih jujur belum kita terlalu besar. oke. Mungkin kalau nyangkut sih saya pikir Inco masih bisa layak di trading dalam diinvestasikan dalam jangka panjang ya tentu karena memang prospek nikel masih cukup tinggi dan juga jangan lupa memang ada rencana Tesla bakal masuk Indonesia ya planningnya ya ataupun isu-isunya. Jadi kalau saya pikir itu terrealisasi itu bakal benefit buat saham-saham di sektor nikel salah satunya adalah Inco. Jadi saya pikir ini untuk tujuan investing masih bagus begitu Pak. Baik, ambil posisi di 7675, penutupan hari ini di 7650, masih ada peluang balik ke level entry di 7675 dengan prospek yang Anda sebutkan tadi, Pak William? Masih sangat potensinya masih besar sekali bisa balik ke harga itu. Ke Oke, harga modalnya masih bisa. baik, di hold saja untuk Inco. Kemudian saya akan coba sapa Bapak Bagus maksudnya, ini dari Bekasi, Jawa Barat. Saya ingin menanyakan saham Timas ini, apakah akan kembali rebound naik atau masih downtrend sampai sejauh ini? TMAS, Pak William. Penutupan hari ini koreksi Temas cukup ya, dalam. Temas ya. 4,56%, 2930. Oke. Temas. Oke. Mungkin ini inline juga seperti yang sudah kita expect tadi ya di MBSS ya. Jadi memang sektor perkapalan masih cukup atraktif di tahun ini. Jadi mungkin saya pikir dalam jangka pendek menengah juga masih menarik sekali baik untuk trading ataupun investing termasuk Temas ya. Saya pikir Temas dengan kondisi saat ini di mana tarif kontainer lagi tinggi, saya pikir masih cukup menarik untuk jangka pendek menengah juga ya. Jadi saya pikir masih oke sih untuk Temas begitu Pak. Peluang balik ke level 3 ribuan masih cukup terbuka lebar dengan koreksi dalam hari ini? Masih cukup terbuka lebar, Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Hadi dari Lampung menanyakan saham Antam, Pak William. Titik supportnya hingga di berapa ini? Saya akan coba cek terlebih dahulu. Antam di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di 2420, melemah di 1,22%. Tertinggi tadi ada 2470. Ada batasan support untuk Antam yang mungkin perlu diwaspadai dan kehati-hatian bagi para investor, Pak William? Ya mungkin untuk batas support saya pikir di 2400 ya untuk saat ini ya. Tentu itu hanya untuk yang trading. Cuma kalau kita bicara investing saya pikir penurunan yang terjadi ini bisa dijadikan untuk akumulasi ya jangka pendek, jangka menengah ke panjang ya. Terutama dari prospek nikel tadi yang sama sudah saya jelaskan. Oke. Pak. Level support yang bisa diperhatikan di 2400, penutupan hari ini 2420, melemah di 1,22%. Saya akan coba jawab pertanyaan lanjutnya dari Incheon ini, Guntur mau tanya analisa Gosco untuk jangka pendek sudah punya di 190 saham-saham dari perkebunan kelapa sawit ini, Pak Ya. William. Oke. Mungkin saya pikir Gosco dan juga sektor plantation juga masih dapat benefit ya dari kenaikan harga CPO yang masih cukup tinggi saat ini. Cuma memang saya pikir dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat banyak sekali intervensi dari pemerintah dalam hal kebijakan DMO. Jadi saya pikir sih mungkin lebih ke arah trading aja dan untuk saat ini saya pikir ya lebih banyak ke arah ininya ya taking profit lebih cepat aja ya karena memang sektor ini masih lebih ke berat karena diintervensi oleh pemerintah begitu. Oke, hari ini pergerakannya juga tampaknya cocok untuk trading karena tadi di sesi pertama sempat menyentuh ke level tertingginya di 199, level terendahnya di 190, hari ini ditutup di 192. Volatilitasnya juga cukup tinggi. Untuk Guntur yang ada di Incheon Korea Selatan, untuk Gosco
peluangnya untuk jangka pendek dan jangka menengah. Pak William, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan tadi Ya. mengakhiri kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini. Semoga kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak William Siregar selaku Senior Equity Research Analyst IM Trade yang berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.